Di sebuah lembah yang sangat indah, terhampar pemandangan yang menakjubkan. Di tengahnya, mengalir sebuah sungai besar dengan arus yang sangat deras. Namanya Sungai Deras. Sungai ini seolah menjadi garis pemisah alami yang membelah lembah menjadi dua wilayah yang berbeda. Di satu sisi, ada sisi hijau, tempat tinggal para berang-berang yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Di sisi lainnya, ada sisi bunga, rumah bagi para kelinci dan tupai yang lincah dan selalu ceria. Selama bertahun-tahun, kedua kelompok ini hidup berdampingan. Tapi anehnya, mereka tidak pernah saling bicara. Mereka seperti orang asing yang tinggal di satu lingkungan. Para berang-berang menganggap kelinci dan tupai terlalu berisik dan suka bermain-main. Sementara itu, para kelinci dan tupai berpikir kalau berang-birang terlalu kaku, serius, dan membosankan. Mereka hidup dalam dunia mereka masing-masing, terpisah oleh sungai dan juga oleh prasangka. Namun di tengah sisi hijau, hiduplah seekor berang-birang muda yang berbeda. Namanya Benny. Ia cerdas dan punya rasa penasaran yang besar. Tidak seperti Mantemonia yang hanya fokus membangun bendungan untuk rumah mereka sendiri, Benny sering menghabiskan waktunya duduk di tepi sungai. Matanya selalu tertuju ke seberang, ke sisi bunga. Ia terpukau melihat betapa indahnya bangga-bunga warna-warni yang tumbuh subur di sana, bangga-bunga yang tidak pernah ia lihat di sisi hijau. Dalam hatinya, Benny sangat ingin punya teman dari seberang sungai. Ia membayangkan betapa serunya berlari-lari di antara bangga-bunga itu, atau sekadar berbagi cerita dengan para kelinci. Suatu pagi yang cerah, Benny membuat sebuah keputusan besar. Ia mulai mengumpulkan kayu-kayu pohon poplar terbaik yang bisa ia temukan. Kayu-kayu yang terkenal kuat dan kokoh. Ayahnya yang melihat hal itu merasa sedikit bingung. Biasanya, Benny akan sibuk memperbaiki bendungan atau mencari makanan. "Aku tidak akan membangun bendungan hari ini, Ayah," kata Benny dengan penuh semangat. "Aku akan membangun sesuatu yang lain. Aku akan membangun jembatan." Ayah Benny terkejut mendengar ucapan anaknya. "Jembatan? Untuk apa, Benny? Arus sungai ini sangat kuat dan berbahaya. Lagi pula, kita tidak butuh pergi ke seberang. Semua yang kita perlukan sudah ada di sini." Benny tersenyum bijak pada ayahnya. "Mungkin kita memang tidak butuh, Ayah. Tapi mungkin kita ingin. Coba bayangkan, jika kita punya jembatan, kita bisa bertukar buah kayu dengan wortel manis mereka. Atau kita bisa belajar hal baru dari mereka." Meskipun ayahnya masih ragu, Benny sudah membulatkan tekadnya. Ia mulai bekerja sendirian. Dengan susah payah, ia menyeret batang-batang pohon besar ke tepi Sungai Deras. Hari demi hari, ia bekerja tanpa lelah. Di seberang sungai, seekor kelinci bernama Lulu memperhatikan Benny dengan penuh rasa ingin tahu. Setiap hari, saat Benny berhasil meletakkan satu batang kayu, Lulu akan melambaikan telinganya yang panjang dari kejauhan sebagai tanda semangat. Tak lama, mereka mulai punya cara komunikasi sendiri. Benny akan melambaikan tangannya, dan Lulu akan membalas dengan gerakan telinga atau lompatan kecil. Meskipun suara gemuruh air sungai menghalangi mereka untuk berbicara, sebuah benih persahabatan mulai tumbuh di antara mereka. Pekerjaan Benny hampir selesai. Jembatan kayu itu sudah hampir menyentuh kedua sisi sungai. Benny merasa sangat bangga dan tidak sabar untuk segera menyeberang. Namun, tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat berkumpul dan angin mulai bertiup kencang. Badai besar datang tanpa peringatan. Hujan turun dengan sangat lebat, membuat air Sungai Deras meluap dengan cepat. Arusnya menjadi semakin ganas dan liar. Batang-batang kayu yang sudah disusun Benny dengan susah payah mulai goyah dihantam air bah. Benny panik. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha menahan konstruksi jembatannya sendirian di tengah hujan badai yang menggila. Ia hampir putus asa. Namun, saat itulah ia melihat sesuatu yang luar biasa terjadi di seberang sungai. Lulu si kelinci tidak lari bersembunyi ketakutan. Sebaliknya, ia dengan cepat memanggil teman-temannya, para tupai yang gesit. Mereka datang membawa teli-teli yang sangat kuat, terbuat dari jalinan akar pohon. Dari seberang, Lulu dengan sekuat tenaga
melemparkan salah satu ujung tali itu ke arah Benny. Meski suaranya samar tertiup angin dan hujan, Benny bisa mendengar Lulu berteriak, "Tarik Benny! Kami akan menahan dari sini!" Melihat keberanian dan kerja keras para kelinci dan tupai, para berang-birang di sisi hijau yang tadinya hanya menonton dari kejauhan, mulai merasa malu pada diri mereka sendiri. Akhirnya, ayah Benny adalah yang pertama bergerak. "Ayo kita bantu Benny!" serunya kepada berang-berang lain. Tanpa ragu, mereka semua turun ke sungai untuk membantu Benny mengamankan jembatan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah lembah itu, kedua kelompok bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Mereka mungkin masih terpisahkan oleh air sungai yang deras, tetapi mereka disatukan oleh seutas tali akar dan semangat kebersamaan. Setelah badai akhirnya reda dan matahari kembali bersinar, jembatan itu berdiri dengan kokoh dan megah. Itu bukan lagi sekadar tumpukan kayu, melainkan sebuah monumen hasil kerja keras dan kerjasama dua dunia yang berbeda. Benny, dengan hati yang berdebar-debar, menjadi yang pertama melangkahkan kaki menyeberangi jembatan itu. Tepat di tengah-tengah jembatan, ia bertemu dengan Lulu yang juga berjalan dari arah berlawanan. Lulu memberikan sebuah wortel emas yang paling manis kepada Benny sebagai hadiah. Sebagai balasannya, Benny memberikan serutan kayu wangi yang ia buat sendiri. "Terima kasih Benny," kata Lulu dengan tulus. "Tanpa ide gilamu untuk membangun jembatan ini, kami mungkin selamanya akan saling takut dan tidak mengenal satu sama lain." Sejak hari itu, jembatan itu menjadi tempat paling ramai di lembah. Para berang-berang tidak lagi menganggap kelinci berisik. Sebaliknya, mereka mengajari para kelinci cara berenang di pinggiran sungai yang tenang. Para kelinci pun tidak lagi berpikir berang-birang itu kaku. Mereka justru mengajari para berang-birang cara menanam bangga-bangga yang indah. Benny sering berdiri di tengah jembatan itu, memandang ke kedua sisi lembah yang kini telah bersatu. Ia belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Terkadang, dunia terasa sempit dan terpisah, bukan karena jarak yang jauh, tapi karena kita terlalu takut untuk mengambil langkah pertama. Untuk memulai sebuah percakapan, Benny telah membuktikan bahwa satu keberanian kecil untuk membangun jembatan bisa mengubah permusuhan dan ketakutan menjadi persahabatan yang abadi. Karena pada akhirnya, kita semua hidup di bawah langit yang sama. Perbedaan yang ada di antara kita hanyalah seperti sungai yang bisa kita seberangi. Asalkan kita mau bekerja sama untuk membangun jembatannya. Terima kasih sudah menonton kisah Benny si Berang-Berang. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya ya, sahabat.